Masnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu sudah datang semua? Sudah, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Sudah ya, kita ada lengkap hadir semua. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, kita cek dulu ke bersihin kelasnya, apakah ada sampah seperti di kanan kirinya? Nggak ada ya? Oke, bagus. Kalau nggak ada, kita berdoa. Silahkan pimpin Gempi. Ya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada ibu bapak guru kami yang telah mendidik dan mengasuh kami. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 ya. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, kita bernyanyi terlebih dahulu. Silakan berdiri, kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, semuanya berdiri. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Dari Sabang sampai Merauke, berdegar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, silakan duduk kembali. Baik, kita sudah menyanyi. Selanjutnya kita melakukan literasi. Oke, anak-anak ibu, kita baca cerita sebentar. Boleh ibu bagikan buku cerita yang ada di sini ya. Boleh kita membaca sebentar. Kita literasi, membaca senyap ya, dalam hati baca bukunya. Boleh kamu baca di halaman berapa? Terserah ya, boleh. Kita halaman berapa? Penting kita baca selama 15 menit ya. Baik, sudah selesai bacanya ya. Oke, silahkan dikumpulkan lagi bukunya. Kita bisa membaca
banyak pengetahuannya, kita baca buku yang lebih banyak lagi. Baik, anak-anak ibu, kemarin kita telah belajar mengenai materi bunyi. Ada macam-macam sifat bunyi dan segala macamnya. Kemudian kita hari ini akan ibu perlihatkan kamu sebuah gambar. Coba anak ibu. Nah ini apa ini nama? Kita ambil. Nah ini. Ada anak ibu tahu ini apa? Dodol. Apa namanya? Dodol. Siapa yang pernah makan dodol? Sudah pernah semua? Gimana? Coba siapa yang mau bercerita? Siapa yang pernah makan dodol itu? Siapa yang berani? Kapan kamu makan dodol? Di bawah orang tua mungkin? Oleh-oleh dari siapa mungkin? Ada yang mau bercerita? Coba. Siana, Irena. Pernah makan dodol Irena? Pernah. Kapan Irena makan dodol? Seminggu yang lalu. Oke. Irena beli sendiri atau dibawa paman atau dibawa siapa? Dibawa kakeknya. Oleh-oleh ya. Oleh-oleh dibawa kakek berupa dodol. Apakah bentuk dodolnya seperti ini? Persis seperti ini ya. Oke, seperti ini berarti dodol yang Irena dapatkan itu adalah dodol Betawi karena khasnya bentuknya seperti ini. Dodol Betawi itu bentuknya seperti ini ya. Ada lagi dodol-dodol yang lain seperti yang ibu bawakan ini. Ibu juga ada bawa dodol tadi ya. Ini siapa yang pernah sering lihat ini nak? Ini juga dodol namanya, tapi ini dari Garut ya. Dodol Garut. Ketek-ketek ya, bentuknya ketek-ketek. Sedangkan yang dodol Betawi khas itu lebih besar, lebih besar ya. Sedangkan ini dodol dari Garut ya. Oke, baik. Ibu akan membacakan sebuah teks nanti. Anak-anak ibu akan ibu beri KPD. Nah, jadi sambil kamu mendengarkan ibu bercerita, nanti kamu tuliskan di dalam LKPD ini gagasan inti atau gagasan pokok di sini ya. Di sini sudah ada apa namanya? Di sini sudah dituliskan gagasan pokok berada di bagian tengah, sedangkan gagasan pendukung atau gagasan penjelasnya di sebelah kirinya ya. Oke, seperti peta konsep seperti ini ya. Paham ibu ya? Ini ibu bagikan. Ada materinya juga di halaman 2 lihatnya ya. Coba lihat di halaman 2. Oke, buka penanya ya. Penanya akan membacakan cerita mengenai dodol. Ingatkan ya. Ibu bacakan. Nanti kamu ibu akan membacakan satu paragraf. Jadi kamu tekan paragraf. Dalam satu paragraf itu letak kalimat utamanya tuh di bagian mana dan langsung dituliskan. Jadi ibu membaca ini kamu langsung nulis ya. Paham ibu ya? Oke, coba kita tes dulu paragraf pertama. Ibu bacakan ya. Tolong simak dengan baik. Judulnya adalah Dodol Betawi Mak Salma. Apa judulnya? Dodol Betawi Mak Salma. Bagus. Oke, paragraf pertama. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta.
Oke. Ya. Ulang tahunnya. Nyambut ulang tahun. Oke, boleh ditengok nih. Boleh, sampai itu aja sampai titik. Sudah paragraf pertama. Kita lanjut ke paragraf kedua. Kita sudah menemukan dari paragraf pertama, sudah menemukan ide pokoknya. Berarti selain dari yang ide pokok tadi itu merupakan kalimat penjelas. Apa aja tadi yang kalimat penjelas? Jakarta tadi ulang tahun tadi ya. Kemudian ada di katakan angkat tangannya biar tidak bingung. Nah, si Mak Salmahnya menerima banyak pesanan. Nah, ditulis di samping nanti. Mak Salmah menerima banyak pesanan. Apa lagi? Coba katakan. Apa? Mak Salmah adalah lembut dodol tradisional. Itu sudah tadi di itu bagian di dalam pokoknya. Ya, apa lagi? Makanan Betawi jajanan festival. Ada makanan-makanan Betawi di festivalnya, ya. Boleh, itu ditulis ada itu adalah gagasan pendukung. Paham kan, Ibu? Nah, silakan ditulis yang paragraf pertama. Tengok, boleh tengok. Boleh ditengok di sudah tengok menampilkan. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Itu apakah dia kalimat utama? Pendukung. Kamu tulis juga kata pendukung. Gitu ya. Kemudian seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Kira-kira pendukung atau utama? Tulis lagi di pendukung. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Oke. Ya, apa lagi kira-kira? Ini ditulis sini ya. Mak Salmah menerima banyak pesanan. Seperti boleh seperti tahun-tahun sebelumnya. Kan terus. Oke ya. Sudah paragraf 1. Kita lanjut ke paragraf 2 ya. Kita lanjut ke paragraf 2. Itu di belakangnya. Di belakang dari paragraf 1 itu ada paragraf 2. Coba perhatikan. Paragraf 2 ya. Coba perhatikan. Ibu bacakan. Kamu pikirkan kira-kira itu adalah kalimat utama atau bukan, gitu ya. Kalau kalimat utama langsung tulisnya di bagian tengah, ya. Sedangkan kalau ada pendukung buat di pinggirnya, ya. Kita masuk ke paragraf ke-2. Siap semua mendengarkan? Ya. Oke. Sudah
Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, menumbuk beras ketan. Adonan dituang tawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Yang bagian mana yang gagasan pokok kira-kira? Di awal atau di akhir? Di awal. Akhir. Di awal atau di akhir? Akhir. Di akhir. Kan ada kata oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Di bagian itu adalah apa namanya? Gagasan pokok. Di mana kita tuliskan? Di bagian tengah ya. Nah, oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja Sama. Itu pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Sudah? Sudah, Bu. Coba ibu tanya, kalau yang kalimat ini bagaimana? Apakah dia kalimat sama juga? Yang ini, yang paling awal. Sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Itu pokok atau pendukung? Pendukung. Di mana dituliskan? Di gagasan pendukung. Nah, di samping gagasan pendukung. Apa tadi kata-katanya? Coba kamu ingat-ingat. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Nah, itu gagasan pendukung ya. Kemudian apa lagi gagasan pendukungnya? Kalimat berikutnya, lihat ibu ini. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Itu kira-kira pendukung atau penjelas? Pendukung. Pendukung ya. Bukan kalimat pokok ya, apa tadi? Ia dan beberapa ibu-ibu membuat adonan dodol. Ia dan ibu-ibu. Ya, itu dia yang di depan ada tempatnya. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Disingkat sudah tuh. Dah. Sudah ya? Oke. Satu lagi kalimat pendukungnya, yang mana kira-kira? Iya, ketan, gula pasir, dan gula merah dicampur menjadi satu. Nah, itu termasuk gagasan utama atau gagasan pendukung? Pendukung. Nah, karena ketan, apa lagi? Gula merah dan gula pasir dan santan dicampur menjadi satu. Dalam proses pembuatan dodol itu ya, kita ada ketannya, ada gula merahnya, dan gula pasir dicampur menjadi satu. Nah, nanti baru diaduk. Ya, ada tadi kan kata-katanya diaduk berapa lama tadi diaduk?
pendukung paragraf 2. Mengaduk dodol selama 8 sampai 12 jam. Oke, berarti sudah ya yang paragraf 2? Sudah semua? Belum? Oke, kita tunggu. Tunggu si Diva. Nah, Ibu sambil menunggu si Diva, Ibu cek. Oke dong. Ini 2 udah ya? Nah, oke. Ini. Udah ada. Santai aja. Udah ada. Oke. Isi aja. Isi aja. 8 sampai 12 jam. Oke, tapi sana jangan jalan-jalan. Kita buatnya sendiri-sendiri dulu. Dulu ya. Nah, dengan beritahu teman, ini kita gunakan telinga masing-masing, oke? Sekarang, Ibu menguji, bukan Ibu tunjukkan lagi ya. Paragraf 1 udah Ibu tunjukin, paragraf 2 Ibu tunjukin. Paragraf 3 kita pikirkan sendiri-sendiri. Oke, kita buka. Paragraf 3 Ibu bacakan. Kamu simak. Coba buka halaman berikutnya. Di belakangnya. Ada? Yang itu ya, di halaman berapa tuh? 132. Ibu bacakan. Kamu menyimak. Ya. Simak. Apa? Tengok step dulu. Ya, tapi lebih bagusnya kalau mendengarkan Ibu. Ini nyambung ya, yang paragraf ini dengan yang di atas ini dia sebenarnya nyambung tapi terpotong. Ibu bacakan. Kamu menyimak. Oke, yang pertama dulu, nanti Ibu akan mengulangi membaca 2 kali Ibu baca. Yang pertama Ibu bacakan, kamu cari dulu gagasan intinya, gagasan pokoknya. Ya. Apakah di awal, apakah di akhir? Nah, sudah bertemu gagasan pokok, kamu tuliskan di sini. Nanti ulangi lagi membacanya. Baru kamu tuliskan yang gagasan pendukungnya nanti. Bisa naik tuh? Nanti kalau udah siap itu langsung kita kumpulkan ya. Kalau udah siap, itu kan sampai udah siap. Capek-capek Diva nulis. Ya Diva ya. Ada apa? Ya. Terus, oke. Si Diva ya. Dengarkan ya. Kita mulai untuk paragraf ketiga. Dengarkan baik-baik. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Titik. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Titik. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Titik. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampungnya sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Ingat-ingat itu ya. Yang mana kira-kira gagasan pokok? Langsung ditulis. Ibu bacakan lagi. Kalimat pertama. Sudah ketemu gagasan pokoknya yang mana? Tulis ya tadi apa yang disebutkan tadi. Skip dulu. Sudah bertemu gagasan pokok? Ditulis ya. Ibu akan mengulang membacakan 1 kali lagi. Tolong didengarkan. Sekarang buat yang gagasan pendukungnya lagi. Oke. Belum. Udah panjang gagasan intinya. Sudah? Belum. Keakraban serta menjalin
dirasakannya sendiri. Jadi rezeki yang dari dodol Betawi tidak dirasakan sendiri. Itu apakah termasuk gagasan pokok atau gagasan pendukung? Nah, ditulis. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya tidak dirasakan sendiri. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya tidak dirasakan sendiri. Apakah itu termasuk dia gagasan pokok kah? Atau gagasan pendukung kah? Ya. Dah? Dah. Nah, kita lanjut paragraf berikutnya, kalimat berikutnya. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu. Apa dia? Apakah dia pendukung? Apakah dia pokok? Ya. Sudah ya, 3 buah. Mana? Ya, 4 di tengah satu beda. Ya, 4. Siap tuh, Bang. Dah. Udah? Oke, boleh yang boleh diberi nama ini. Ya, sudah siap ya. Oke, sudah siap semua? Karena ini KPD-nya terakhir dikumpulkan, karena anak-anak ibu sudah siap semua, kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, kita semua berdiri. Semangat ini menandakan dia anak-anak ibu sudah siap ini ya. Siap, kita tepuk semangat dulu untuk menyemangati supaya tidak kaku tangan-tangannya. Ya. Ya, berdiri. Siapa ini namanya? Zaira. Zaira. Semangat. Ya, oke. Paham ya? Yuk, silakan berdiri Zaira. Nah, yuk. 1. Kita kan penanya dulu nanti pokok pena itu. Kita kan mau pokok. Nah, yuk, kita pena pensilnya, penanya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Sudah tepuk semangat, sudah bersemangat lagi. Oke, latihannya sudah siap berarti ya. Sekarang kita lanjut pada pembelajaran berikutnya, yaitu setelah si dodol tadi yang kita pelajari tadi, si dodol Betawi tadi yang dibuat oleh Mak Salma. Sekarang ibu tanya, apakah dodol Betawi tersebut adalah merupakan makanan khas daerah kita? Makanan khas daerah kita atau bukan? Bukan. Daerah mana itu dodol Betawi? Daerah Betawi ya. Oke. Namanya sudah tahu ya. Dodol Betawi berarti dia dari daerah. Sekarang ibu punya beberapa makanan khas daerah kita. Nah, ditanya dulu satu persatu ya. Nah, makanan yang pertama. Ini apa namanya? Salad. Siapa yang tahu? Apa namanya? Salad. Salad. Apa namanya tadi? Salad. Salad. Salad ini adalah makanan khas daerah kita. Daerah kita ya. Coba ibu suruh si Gempi lah. Coba tes dulu. Gempi makan. Ambil satu, baca bismillah, makan. Ya, kita tengok si Gempi makan dulu. Bagaimana rasanya Gempi? Gurih. Gurih. Betul atau salah? Biasanya memang gurih atau enggak? Gurih. Ada salah yang rasanya manis? Ada ya, salahnya rasanya gurih. Oke, kasih Gempi. Lanjut adalah ini. Apa ini namanya? Mangkuk. Mangkuk ini biasanya kita makannya malam, pagi atau siang? Pagi. Biasanya orang mau sarapan pagi ya. Sarapan pagi biasanya kita
kita makan mangkuk mungkin, bubur mungkin. Coba ibu suruh si Diva. Si Diva. Coba tes Diva. Makan mangkuknya Diva satu. Boleh yang warna coklat, boleh yang warna putihnya juga boleh. Nah, oke. Coba tes satu. Bismillah. Gimana rasanya Diva? Manis. Manis ya, oke. Kira-kira menurut Diva ini terbuat dari apa nih? Dari saka. Ada saka-saka ya nak? Ada kandungan saka. Ada tepung nggak kira-kira di situ? Tepung apa kira-kira? Tepung beras. Tepung beras ya. Oke, bagus ya Diva ya. Ini yang kedua adalah mangkuk. Selanjutnya, ini. Apa ini? Lape. Tapi lape dari minyak tapai serta namanya Sembarang akan kita coba di dalam kelompok ya. Nanti seperti Diva yang lakukan dan si Gemsi lakukan tadi, nanti kamu tuliskan. Nanti boleh makan nanti di kelompok ya, boleh makan. Nanti kan malu-malu pula makan dekat ibu. Boleh di kelompok. Nanti kamu tuliskan di dalam buku latihannya adalah koreksi dari makanannya. Misalnya terbuat dari apa? Pertama nama makanannya dulu. Makanannya apa nama makanannya? Berikutnya adalah bagaimana rasanya? Itu saya papan juga bisa. Apa yang akan kamu tuliskan? Kita nanti duduk berkelompok. Ibu bagi jadi 2 kelompok ya. 1 4 orang, yang satu lagi dan dengan 3 orang. Nah, silakan duduk berkelompok dulu. Nanti ibu beri nanti kertasnya. Boleh duduk berkelompok dulu, gabung. Temukan mejanya. Tradisional, oke, ya makanan tradisional ya. Kemudian yang pertama, nama makanannya dulu. Nama makanan. Apa nama makanan tradisionalnya? Betul ya, boleh. Buat apa nama makanannya? Misalnya salad tadi yang dimakan Gempi. Salad. Bagaimana rasanya? Rasanya bagaimana? Apakah gurih, manis, asin, pedas, asam? Ya, tuliskan. Kemudian setelah rasa terbuat dari apa? Terbuat dari Makanan risiko. makanannya kita coba nanti. Apa nanti yang kita coba makanannya? Ya. Nanti ibu akan ambilkan 1 piring nanti. Ambil satu makanan karena dia bilang berkelompok. Nanti boleh ambil ke depan satu boleh. Gantian ambilnya juga boleh. Ini penuh meja ibu. Di sini aja nanti ibu letakkan ya. Ambil. Boleh cicipi nanti. Ambil ke depan boleh. Ya. Terbuat dari apa? Apakah dari beras, ketan, beras, apalagi ketan, terigu misalnya nih.
apakah dia digoreng, apakah dia direbus, apakah dia difermentasikan, apakah dia dikukus, kan gitu ya. Kukus ya. Nah, kemudian selanjutnya, kapan biasanya kita makan makanan itu? Ya, kapan biasanya? Pada saat santai, saat malam, saat siang, sarapan pagi, kan gitu ya. Proses pembuatan itu dengan apa biasanya? Nah, digoreng, nah, gitu ya, direbus ya. Nah, difermentasikan ya. Ini kapan? Waktu kapan waktu memakannya? Memakannya. Boleh, pergi ke kamu ke depan, kamu ambil. Boleh ambil makanannya. Boleh dicicipi makanannya ya. Ambil ke depan makanannya. Atau yang perlu ambil piring ya. Bentar ya. Tepung. Bila kemarin pernah membuat itu tepung. Oke, sudah ditulis. Ini airnya, boleh ambil air yang depan. Ikannya belum? Udah? Udah semua? Oke. Udah, silakan ya. Jangan sambil makan aja, lupa nanti membuat tugasnya. Silakan direview, misalnya tadi apa namanya? Sabareh, oke. Memakannya harus menggunakan kuah, jadi kan? Bukan sabarehnya. Terbuat dari apa? Ada sakanya, ada kuah saka. Kalau dia waktu makannya kapan? Gitu. Nah, biasanya kalau sabareh ini ada bulannya, bulan sabareh namanya. Jadi ada waktu-waktu tertentu untuk makan sabareh. Jika seiring berjalannya waktu sudah hilang gitu ya, bulan-bulan sabareh itu sudah hilang. Tapi kalau zaman dulu itu ada bulan lamang, ada bulan sabareh kan gitu ya. Sekarang sudah untuk sarapan gitu biasa dimakan. Silakan direview. Nah, ya enak buat ya, rasanya enak. Nanti ada komentarnya nih. Komentar ya. Ini komentar untuk makan. Nah, rasanya ya beras ya. Nah, boleh empuk, enak, boleh. Nah, karena kan teksturnya empuk, bagus. Nah, itu di komentar ya, di komentar nanti. Misalnya teksturnya empuk, pasti dimakan rasanya gimana, gurih ya. Jadi kalau rasa sini. Nah, gimana rasanya? Sedap kah, makan pahit kah? Makan enak, nah silakan bisa jadi. Boleh, enak. Misalnya. Ada rasa-rasa kalau salah kan, salah suka ada rasa ikan. Nah, boleh juga. Gurih. Terbuat dari apa? Boleh ya.
Nah, aku makan misalnya. Sambal itu dipanggang. Ah iya, masih kunyit. Bisa ya. Kunyit. Jadi aduk gimana? Nah, untuk sarapan pagi boleh. Nah, dicelupkan atau disiramkan. Nah, kan mau ke sambal kan? Disiramkan kuahnya. Nah, disiramkan kuahnya pada sambare. Sambare. Kalau makan serabi itu bahasa Sundanya. Kalau makan udah rawat sambare. Kapan waktu makannya saat kita berkumpul? Boleh saat santai boleh. Saat kita berkumpul, sedang santai. Untuk sarapan pagi. Sarapan pagi untuk makan malam. Nah, kan bisa juga. Ya, Bu. Komentarnya gimana? Ini tapai ada yang coba buka tapainya dulu. Gimana rasanya tapai dulu? Iya, Bu. Nah, coba. Apa? Yang gurih salah ya. Yang lain manis-manis semua. Oke, buka lah. Itu rapeknya mungkin. Komentar itu bagaimana? Komentar kamu terhadap makanan tersebut. Makanan ini enak, direkomendasikan bisa jadi kan? Makanan ini enak. Ada. Makanannya itu sedap. Boleh. Kurang begini. Oke, lagi. Ayo terus. Dah, ayo. Mana lagi? Komentarnya apa? Apa di sini tadi itu apa yang dituliskan? Subare. Pas jangan dicelupkan. Itu makanya biasanya kan bukan dicelup ya, disiram ya. Nah, disiramkan. Ya, kan kayak mandi kan kayak mandi kan. Nah, ya, disiram dengan kuah saka. Bu, kalau komentarnya itu. Nah, Kalau komentarnya itu oke, boleh. Bu, gurih, enak dan bisa untuk sarapan pagi. Oke, boleh juga. Boleh. Ikan dan Oke, ini kelompok ini berarti sudah selesai tadi mereviewnya ya. Kelompok ini bagaimana? Sudah selesai juga? Ibu ajak ke depan. Ada yang mau ditanyakan? Pergi mandi juga. Ah, ini kan juga makanan. Jangan. Yang itu ini, yang salah. Salah itu salah nama sudah. Ini tepung beras. Kalau yang pakai daun bawang itu apa namanya? Nah, ada bunyi itu juga salah itu. Nah, apa namanya? Jangan. Saka, oke, kuahnya kan? Anjo. Nah, ini saka. Pembuatannya sambalnya dengan apa kan? Berburu sambalnya? Iya. Dia itu dipanggang. Panggang. Sambal itu dengan dipanggang ya. Kan ada cetakannya kan? Seti ya. Satu aja bisa. Serabi ya? Sambal ya? Karena dia bahasa ya. Serabi itu udah lain nanti beda lagi namanya. Walaupun bentuknya sama, tapi kan nama kearifan lokal namanya sambal. Ya, tapi makan dulu coba. Terbuat dari apa kira-kira? Coba dimakan rapenya. Nah, bagaimana nih Bu? Sudah siap? Kelompok 1 udah siap?
sekarang kita akan menampilkan ke depan. Kelompok berapa baru dulu yang berani? Ke depan. Kelompok 1. Oke, silakan. Perwakilan ke depan. Oke, perwakilannya. Boleh, perwakilannya ke depan. Oke, silakan. Kalau kelompok 1 membacakan, kelompok 2 harap nyimak. Ya, betul nak yang dibuat teman? Oke, apa dulu makanannya? Sambare. Yang mana yang sambare tadi? Yang pakai kuah ya? Yang pakai kuah. Oke. Apa? Yang pertama dulu, nama makanan. Sambare. Betul namanya sambare? Rasa? Enak dan gurih. Betul? Ada tambahan di kelompok 2? Oke, Diva. Gurih. Apa tadi? Enak dan gurih. Manis. Apa? Ada tambahan lain enggak? Ada mungkin rasanya tuh manis. Empuk. Di komentarnya nanti. Rasanya dulu. Jadi pas kita makan itu bagaimana? Dia kan ada kuah. Bikin ketagihan. Itu di komentarnya nanti. Yang rasa dulu coba deh. Manis. Rasanya? Manis. Nah, kenapa manis? Karena pakai saka. Karena pakai kuah saka ya. Nah, di situ tambahkan nanti Devi. Pakai manis ya. Enak. Manis. Gurih. Nah, oke. Terbuat dari tepung beras. Kalau sambarnya terbuat dari tepung beras. Kalau kuahnya? Kuahnya terbuat dari saka. Betul atau salah kelompok 2? Betul. Oke, proses pembuatannya dengan cara? Betul kelompok 2? Oke. Kapan waktu memakannya gitu? Pagi, saat sarapan ya. Ya, kelompok 2 betul? Ya, Bu. Kemudian komentar. Rasanya enak dan gurih, ada rasa manisnya dan juga terbuat dari tepung beras. Tepung beras. Oke, kok teksturnya bagaimana? Waktu makan itu apakah dia keras, empuk atau bagaimana? Empuk. Nah, dia empuk, rasanya manis dan terbuat dengan saka yang direbus. Nah, terbuat dari saka. Oke, betul yang dibacakan Gempi? Nah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan Gempi. Sekarang kita masuk ke kelompok 2. Siapa yang akan bacakan ke depan? Citra. Boleh Citra? Ke depan, kasih amalannya ya. Ya, Citra bacakan apa? Salah lawat. Nah, salah boleh. Boleh salah boleh salah lawat boleh juga ya. Nama makanan salah boleh atau salah lawat, tapi lebih bagus itu salah lawat. Ya. Kemudian rasanya. Nah, gurih, crispy dan enak. Betul kelompok 1? Betul. Terbuat dari? Nah, ada tepung terigunya, ada ikannya, ya, ada kunyit. Betul kelompok 1? Betul. Proses pembuatan dengan cara digoreng. Ada salah yang direbus? Ya, iya. Kemudian kapan waktu memakannya? Saat santai. Maskernya dipasang. Nah, berkumpulan keluarga gitu ya, saat santai ya, duduk-duduk santai boleh, pagi boleh, siang boleh, malam boleh. Itu maksudnya ya Citra ya. Oke, komentarnya Citra. Oke. Oke, rasanya bikin ketagihan katanya. Betul yang dibuat oleh kelompok 2? Betul. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Oke, sekarang kita sudah selesai mereview makanan-makanan daerah kita. Yang pertama tadi makanannya ada salam, ya. Ada sambare, ya. Ada kapai. Nah, kapai, bagaimana rasa kapai tadi? Ada masam-masamnya. Terbuat dari apa? Terbuat dari singkong yang difermentasikan. Nah, ada tape. Apa lagi? Mangkuak. Nah, bagus. Ya. Sekarang kita simpan dulu makanannya.
semuanya silakan letakkan kembali di atas meja ibu makanan tersebut. Nanti kalau masih ada kita bawa pulang boleh nanti ya. Kalau masih ada di atas meja ini. Ya, tutup lagi kita bersihkan itu mejanya. Sudah, bersihkan mejanya, jangan diganti dulu karena kita masih ada praktik. Coba ibu tadi adalah daerah kita. Sekarang coba perhatikan slide yang di papan tulis. Slide yang di papan tulis. Siti bermata. Ini sudah jelas? Jelas kok. Jelas. Oke. Siti berkata, aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Di sini siapa yang pernah makan nasi uduk? Nah ya. Pernah semua makan nasi uduk? Apa dimakan nasi uduk itu? Ada sarapan pagi. Ada orang makan nasi uduk malam? Biasanya pagi ya, biasanya pagi-pagi untuk sarapan pagi. Nah, kemudian si Siti juga makan nasi uduk untuk sarapan pagi katanya. Iya nah. Dia ada bawang goreng, ada dengan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Berarti bukan daerah kita itu ya. Itu daerah Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Nah, kita salah-salah. Satu ya. Si Citra dulu, makanan favorit daerah kita. Kira-kira. Bakso, apakah bakso daerah kita? Bukan. Apa? Nasi goreng. Nasi goreng itu bukan daerah ya. Itu se-Indonesia ada nasi goreng semua. Ada nasi goreng Padang, ada nasi goreng Jawa ya. Semua daerah ada pada umumnya nasi goreng. Nah, kalau daerah kita itu biasanya sate. Nah, sate Padang, sate Piaman. Nah, di sini ada yang suka sate? Ada yang suka sate? Nah, sate Pusaku yang terkenal daerah kita ya. Ada di Kampung Dalam. Di Pantai Biring ada sate Pusaku. Saya yang pernah ke situ. Kapan pergi ke situnya? Sering. Pas malam ya lama, karena sate itu dia tuh panas. Kan malam-malam pas angin dingin-dingin kan, maka sate. Nah, lama saya bagus. Oke. Kemudian menyukai makanan daerah lain. Nah, kayak ini kayak si Citra tadi. Apakah kamu juga menyukai makanan daerah lain? Kayak Citra contohnya, dia suka makan bakso bu katanya. Nah, daerah lain kan. Nah, kemudian bagaimana pendapatmu dengan keberagaman makanan khas negeri kita? Bagaimana pendapat kita? Kalau seandainya makanannya itu cuma itu aja, misalnya daerah kita sate, yang menjual sate saja semuanya. Nggak ada orang jual bakso, nggak ada orang jual nasi uduk. Bagaimana? Bagaimana pendapat kamu kira-kira? Siapa yang bisa? Mau makan makanan lain bu, karena bosan dia makanan itu. Ya, kalau makanan daerah kita aja yang dijual orang kita jadi bosan. Karena ada makanan daerah lain, jadi ganti-ganti selera, nah jadi kaya dengan rasanya mungkin ya. Ini kata ibu, tuh, kita ya. Sebentar. Kemudian coba kita perhatikan buka halaman 133. Nah, sudah? Nah, ini ya. Coba diperhatikan ini. Nah, ini contohnya adalah nasi jamblang. Dalam bukunya coba tengok. Nasi jamblang. Coba baca di halaman 133. Dari mana? Cirebon. Oke. Jawa Barat. Nah, kemudian ini lagi. Nasi pecel. Adalah sarapan. Oke, ini dari
Madiun. Lontong. Ini apa lagi? Lontong sayur. Lontong sayur. Kemudian lanjut. Ini apa? Nasi kerabu. Ya, ada nasi dari sapi ya. Ini kalau ini ya. Nasi gudeg. Kemudian nasi apa lagi? Nasi gudeg. Ya, nasi gudeg. Makanan favorit di Yogyakarta. Baik, selanjutnya Ibu akan mengajak kamu untuk melakukan percobaan. Coba lihat halaman 135. Sudah tengok halaman 135. Kita akan mengadakan percobaan. Itu mencobakan mentes bunyi. Seperti ya pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui macam-macam sifat bunyi, ya. Sekarang kita akan mengujikan bunyi pantul terhadap benda-benda yang ada di dalam ruangan. Oke. Ibu sudah membawakan peralatannya. Peralatannya ada, ya. Ambil peralatannya. Oke. Masing-masing ini gabus. Satu juga gabus. Ini ya, itu ambil juga. Ini juga satu. Banyak tisu nanti sama. Piring. Ibu cobakan ya. Kita akan mengambil buku. Ada nama? Ada apa di situ? Coba tengok di halaman 135. Coba tunjukkan bukunya. Kamu baca langkah-langkahnya. Coba kamu kerjakan. Bisa, Nak Ibu? Nanti kalau ada keraguan boleh bertanya pada Ibu. Apa katanya? Bukunya boleh ambil di sini. Susun berdasarkan langkah kerja yang ada di alfabet. Ini Bu ada sediakan jam. Ini jamnya, satu lagi jam. Dua boleh, tiga boleh. Tiga, kalau tiga boleh. Ini jamnya. Boleh. Boleh. Siap boleh. Kita dulu dengarkan, kemudian baru dimasukkan ke dalam. Nah ini, silakan. Apa lagi kata-katanya? Ini jamnya. Alatnya. Nah, dicontohkan ya. Coba perhatikan Ibu. Coba perhatikan. Dia di sini lihat contohkan. Oke, bukan. Geser dulu. Nah, ini ya. Ini kan sudah. Nah, pertama kita tes dulu ya. Pertama kita tes dulu jamnya menggunakan telinga kita. Kita tes. Apakah terdengar detaknya? Coba Zaira, dengar detaknya? Citra, ada terdengar detaknya? Ada? Nah, terdengar ya. Oke, sekarang baru kita masukkan di dalam paralonnya atau tabungnya. Satu, ini kita geser. Nah, siapa yang mau mendengar? Dengar di ujung sini.
yang di sebelah ujung mendengarkan. Seperti itu. Ada terdengar? Seperti itu. Ada terdengar? Jamnya mana tadi? Supaya mendengarnya gampang, jam tekannya sebelah sini. Jamnya masukkan sebelah sini. Ya, siapa yang telah dengar jadinya seperti ini? Bukan jam. Ingat, kalau kita mau mendengar bunyi, kita harus diam. Kalau kita bisa terdengar. Kemudian hasil pengamatannya, terdengar ya? Kemudian hasil pengamatannya kita tuliskan di dalam laporan. Nih, nama percobaan kita tuliskan, nama percobaan semuanya. Sambil membuat itu, kita tulis di sini. Ini. Oke, tuliskan di halaman 137. Buat nama percobaannya ya. Nama percobaannya dulu. Penyerapan ya. Dan penyerapan bunyi. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, ini judulnya ada tuh. Percobaan, pemantulan dan penyerapan bunyi. Ya, tadi gitu. Apa namanya tadi disebutkan? Pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Dan apa tujuannya? Tujuan percobaannya? Kita tengok lagi di belakangnya tadi. Untuk membuktikan macam-macam bunyi melalui pemantauan percobaan terhadap bunyi beda-beda. Ya, itu betul. Membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi beda-beda sederhana. Ya, tuliskan itu di dalamnya. Itu judulnya. Jadi di
arloji yang berdetak. Ya, arloji namanya. Piring kaca. Nah ini nanti ini aja tabung plastik ini, gelas plastik ini. Gelas plastik. Piringnya piring kaca. Tutup kaleng. Nah, langsung kita ya pipa. Angkat kerja. Boleh. Angkat kerja itu juga ada di dalam situ. Kita langsung ke hasil percobaan. Nah, oke, cobakan dulu. Mana benda yang membuat bunyi jam itu makin keras? Apakah kalau ditutup dengan gambus, apakah dia terdengar atau tidak? Tutupnya bagus. Tutupnya gini ya, tutupnya tuh di dekat si pendengar. Nah, siapa pendengarnya tutup dengan ini. Apakah terdengar ya? Nah, didengarkan. Tadi kan terdengar. Kalau udah ditutup dengan kampas bagaimana? Terdengar, masih terdengar atau enggak? Terdengar. Apakah terdengarnya keras daripada yang tadi atau bagaimana? Apakah dia makin pelan kah? Atau makin keras kah bunyinya? Makin pelan. Nah, boleh itu ditulis. Jika ditutup dengan jika ditutup ya teman-teman. Jika ditutup dengan busa, bunyinya makin keras kah? Atau makin pelan kah? Nah, itu yang ditulis ya, yang di hasil itu. Hasil percobaannya seperti itu ditulis. Jika paralon ditutup, nah apa yang penutupnya? Misalnya busa, nah tegabus ya. Maka apa terjadi? Bunyinya semakin keras kah? Bunyinya semakin pelan kah? Gitu ya. Nah pertama ditutup dengan apa? Bendanya. Apa yang terjadi? Kemudian ditutup dengan apa lagi? Apa yang terjadi? Dengan busa yang pertama, tuliskan busa. Setelah busa, apa lagi bendanya? Gasing. Boleh, bagus. Nah, kemudian ditutup dengan piring kaca. Nah, ditutup dengan piring kaca, didengarkan apa yang terjadi? Apakah dia terdengar? Apakah tidak terdengar mungkin? Apakah makin keras bunyinya? Ya. Nah ya, tuh, dengar. Nah, pegang. Apa yang terjadi? Ya. Dituliskan di lembar pengamatan. Langsung kalau Makanya sini ya. Nah, citranya duduk di bawah. Nah, kayak si mana tadi? Bagus tuh. Nah, bagus. Mana? Enggak terdengar. Nah, tuliskan. Dengar atau tidak? Nah, boleh tuliskan. Sesuai dengan
Oke, ditutup apa? Jika paralon ditutup apa lagi? Yang pertama ditutup miring misalnya, yang kedua ditutup. Nah, ditutup apa lagi? Maka apa yang terjadi? Nanti baru terakhir kesimpulan. Benda-benda, nanti kesimpulannya ya. Kesimpulan. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah apa bendanya? Menyerap bunyi itu maksudnya seperti ini. Bunyinya itu tidak sampai keluar, tidak terdengar jadinya. Apa bendanya yang bisa menyerap bunyi? Kemudian, selama ada jadinya itu terserap bunyinya. Apa benda yang tidak menyerap bunyi? Ya berdasarkan percobaan kita tadi. Apa bendanya? Ya, menyerap tuh berarti tidak terdengar ya oleh istilahnya yang disebutkan terhalang ya. Ya boleh. Yang keduanya ditutup yang piring mungkin. Bukan abloji ini itu apa namanya? Jamnya itu yang abloji. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah apakah dia gabus, apakah piring, apakah
ego boleh. Nggak terdengar. Tuliskan. Apakah pelan jadi pelan ya? Menjelaskan jadi pelan juga bunyinya. Nggak bunyi. Teruskan bunyinya. Ini yang dituliskan di papan itu. Coba dibaca yang di papan. Baca di papan ya. Ya, bunyi yang dihalang. Ini akan diterap. Ada terdengar? Ada. Sebelumnya ada terdengar? Coba dulu. Coba dengar. Dengar sudah. Memang tidak terdengar. Artinya pas kepala ini pun justru juga tidak terdengar. Ada terdengar? Jamnya besar. Sebelumnya terdengar. Ada. Coba dengar dah. Iya belum. Tik tik gitu kan? Nah, kalau ditutup dengan ini bagaimana jadinya? Ya, dengar. Coba dengan mungkin coba dengan yang besar gitu. Itu bisa baca. Ada bunyi. Iya, boleh. Kelasnya. Sudah? Terdengar. Oke. Oke, skip coba. Oke, maskernya jangan lupa dipasang. Baik anak ibu, sudah selesai percobaannya? Sudah ya? Sudah selesai percobaannya? Sudah kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Sudah. Oke. Sekarang kita akan mereview hasil percobaan yang kita lakukan. Kita mulai dari nama percobaan dulu. Apa nama percobaannya? Kelompok 1. Pemakzulan dan penyerapan. Apa tujuan percobaannya? Oke, supaya kita tahu ya bagaimana benda yang menyerap, bagaimana yang apa tadi namanya? Mengantarkan bunyi. Oke. Sekarang alat dan bahannya tadi sudah ada kita sediakan di atas meja kita masing-masing. Kita menggunakan paralon, kita menggunakan logi. Oke, hasil percobaan. Nah, yang pertama kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Jika paralon ditutup dengan apa dulu yang pertama tutupnya? Dengan gabus. Kita tutup dengan gabus. Nah, apa yang terjadi kelompok 1? Nah, bunyinya semakin kecil. Iya, kelompok 2? Sama itu yang terjadi? Nah, bunyinya semakin
piring, kaca. Apa yang terjadi? Maka akan terdengar. Akan terdengar ya? Oke, terdengar. Nah, selanjutnya, betul nggak kelompok dulu? Coba dulu yang dilakukannya. Betul ya? Sama berarti. Kemudian ditutup apa lagi? Coba kelompok 1. Gulungan tisu. Nah, oke. Gulungan tisu. Gulungan tisu. Maka apa yang terjadi? Pelan. Semakin kecil. Semakin pelan. Semakin pelan atau semakin kecil bunyi? Ya. Ucapnya yang benar ya. Semakin pelan. Oke, betul ya. Sama ya dengan kelompok 2. Semakin pelan. Kemudian yang keempat. Apa? Kelompok 1, 2 lagi. Jika parabel ditutup kaleng maka akan terdengar. Ah, terdengar juga. Sama dengan kelompok 1. Sama. Nah, jika dia ditutup dengan kaleng atau kaleng ya, bertabung tadi, maka semakin maka akan terdengar ya. Terdengar. Jadi apa kira-kira yang dapat kita simpulkan dari percobaan kita tadi? Gabus dan benda-benda dapat menyerap gabus dan kamar tisu. Nah iya, benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah gabus dan tisu. Kenapa dia? Karena bunyinya menjadi Semakin kecil. semakin kecil dan semakin pelan. Maka dia bunyi itu terserap, tidak terhantarkan sepenuhnya. Ya. Bagaimana kesimpulan berikutnya? Yang dapat menghantarkan adalah contohnya benda-benda kaleng dan piringan kaca. Dia memantulkan bunyi tersebut karena seperti ini contohnya menggambarkan ini adalah bunyinya masuk, kemudian ditutupnya oleh piringan kaca, nanti dia terpantul keluar. Nah, jadi kan di sini kan terdengar jadinya. Jadi makanya pemantulan namanya. Pemantulan. Nah, pemantulan bunyi. Bisa tadi kaleng, jadi terdengar dia harusnya. Jadinya ya. Paham mana Ibu ya? Oke, sekarang boleh kamu bereskan yang di dalam meja. Ibu akan memberi latihan. Kumpulkan agak PD-nya dulu. Ibu akan memberi latihan. Silakan kumpul ke depan. Duduknya masing-masing lagi, seperti awal mula kita masuk tadi. Oke. Paralelnya selesai. Lanjutkan ke depan, maskernya jangan lupa dipasang terus untuk menjaga keamanan diri kita agar kita tidak terkena virus. Ya, oke. Beri latihan. Buat namanya dulu, jawabannya kamu silang ya. Pandai kan Ibu? Pandai, Bu. Yang tadi ya? Oke, bukan. Buat nama dulu bagian atas, kemudian silang jawabannya yang kamu anggap betul. Kalau tak tahu, nah silang aja. Kira-kira. Yang kamu anggap betul. Berdasarkan apa yang kita pelajari tadi. Kalau dindingnya terbuat dari benda-benda yang memantulkan, apa contohnya? Kalau dia bendanya keras, maka dia terpantul. Kalau dia bendanya lunak, maka Semakin pelan. ya B. Ya, semakin pelan. Bukan 8 ya, ini B ya. Yang option A itu kamar A daripada di kamar B itu ya, bukan 8 ya, kamar B. Kalau dia dasarnya itu lunak seperti kampas tadi, seperti busa tadi, seperti tisu tadi, maka dia akan terserap bunyinya. Sedangkan kalau dia permukaannya keras seperti ini apa tadi, piring, maka dia akan terpantul, memantulkan bunyi. Itu kesimpulan kita hari ini ya. B. Selesai? Oke. Nah, lunak berarti juga.
Ya, kecuali itu berarti yang salah, yang bukannya berarti. Ya, silakan aja. Udah siap ya? Siap ya? Oke, boleh. Nih, game udah siap. Oke. Apa lagi yang udah siap? Kalau misalnya bunyi itu ukurannya lebih besar kalau lagi Kalau keras juga itu. bendanya, Bu. Bendanya. Ah, udah siap. Bagus. Mana lagi yang udah siap? Siapa lagi? Ada lagi yang sudah siap? Dua lagi. Hitung aja ya guys ya. Udah siap? Nah, oke, Indonesia udah siap. Siapa lagi? Oke. Udah siap. Mana? Tidak. Oke. Baiknya, ini sudah siap semua. Jadi dapat siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Dari awal kita belajar sampai saat ini terakhir evaluasi. Siapa yang bisa menyimpulkan dari awal? Mama Asri dari awal tadi. Nah, gitu. Siapa yang bisa? Siapa yang berani? Yang pertama kali kita masuk. Mencuci tangan. Dari mencuci tangan, boleh dari mencuci tangan. Cuci tangan dulu. Bagusnya satu angkat tangan. Angkat tangan. Oke, boleh Diva. Pertama, mencuci tangan. Oke. Berdoa. Membaca literasi. Literasi. Membaca teks Bu Salma. Menyanyinya gimana? Menyanyi. Ada menyanyi tadi ya? Ada menyanyi. Baca teks tadi ya. Ibu bacakan, kamu cari kalimat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Berdasarkan apa yang Ibu bacakan tadi. Kemudian berdiskusi. Diskusi mengenai makanan tradisional daerah kita. Ada apa saja tadi makanannya? Rasanya pun bermacam-macam. Nah ya, ada yang asam, ada yang manis, ada yang gurih, ya. Teksturnya juga bermacam-macam. Yang ada yang keras, mungkin ada yang renyah, ada yang kenyal, ada yang lunak. Tapai itu lunak ya. Ada yang lunak. Dan cara memasaknya pun berbeda-beda. Ada yang digoreng, direbus, dipanggang, dikukus, ada yang difermentasikan. Ya, macam-macam. Tapai difermentasikan. Kemudian Ibu meminta kamu tadi memperhatikan gambar atau slide makanan-makanan dari daerah lain. Ada tadi namanya nasi jamblang, ya. Apa lagi? Nasi pecel. Apa lagi? Lontong sayur. Apa lagi? Nasi gudeg. Ya, macam-macam ya. Ya boleh. Macam-macam. Nasi uduk juga. Nasi uduk ada tiap hari kita makan ya. Kemudian setelah selesai kita belajar itu kita memperagakan atau mempercobakan penyerapan dan pemantulan bunyi yang kita lakukan tadi. Ada benda-benda yang diserap bunyi, ada benda-benda yang dipantulkan oleh bunyi. Kalau yang dipantulkan terdengar atau tidak ya? Terdengar ya. Terdengar tadi ada seng, dengan buku piring. Kemudian ada kaleng ya. Kalau yang diserap gabus, dengan gabus, dengan busa, dengan tisu ya. Jadi tidak terdengar, terhambat ya. Gitu ya. Diserapnya makin kecil bunyinya terdengar oleh kita. Sampai di sini pembelajaran kita.